Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya M. Rizky Fadilah. Oke, di sini kita akan membahas tentang playlist Figma fundamental ya teman-teman. Nah, jadi di video yang pertama ini kita akan mengenal tentang Figma. Oke, jadi sebelum kita lanjut membahas, kita harus perlu tahu dulu apa aja sih yang akan kita bahas di video ini ya. Jadi yang pertama, kita pasti akan mendaftar akun Figma terlebih dahulu. Ya kan, sebelum teman-teman menggunakan Figma, pastinya teman-teman harus daftar dulu tuh akun Figmanya. Lalu yang kedua, kita akan membuat file baru ataupun membuat file untuk membuat desain nantinya ya. Lalu yang ketiga, kita akan kenalan dengan fitur-fitur dasar yang ada di Figma supaya kita bisa membuat sebuah desain, baik itu desain untuk keperluan UI UX ataupun desain yang lain gitu ya. Oke, langsung aja kita ke browser untuk mendaftarkan akun Figma. Jadi di sini kita harus mengetikkan Figma ya teman-teman. Nah, di sini kita enter. Nah, lalu kita pilih yang atas ataupun yang login juga boleh, tapi di sini kita pilih yang atas ya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika teman-teman baru pertama kali membuka website Figma ya. Di sini ada gambarannya, cara-cara penggunaannya, terus ada produk, ada solution, community, bla 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 bla. Tapi di sini kita akan fokus untuk gimana sih cara mendaftar akun Figma ya. Jadi kita langsung ke sini aja, get started for free. Nah, di sini kita pilih aja kita bisa create account ataupun kita bisa juga login memakai Google. Di sini saya akan login pakai Google ya. Oke, nah kita pilih aja akun yang pengen kita pakai. Nah, gitu ya. Oke, what's your name? Oke ya, pertama kita isi dulu nama. Kita isi belajar Figma. Oke. Subscribe to Figma tip. Kita boleh centang ataupun enggak, tapi di sini kita saya uncentang ya, nggak usah dicentang, lalu continue aja. Nah, lalu di sini kita ditanyain juga tuh, what kind of work do you do? Di sini kita bisa milih salah satu aja. Di sini bisa student atau edukator atau desain. Karena kita masih belajar, kita pilih yang student aja ya. Ini teman-teman mau milih apa aja bebas, nggak ngaruh apa-apa nanti di dalamnya. Ini cuman kuesioner dari Figma. Jadi kita pilih-pilih aja, others gitu juga boleh. Have you used Figma product before? Apakah teman-teman udah pernah pakai Figma sebelumnya? Ya, di sini kita pilih aja yes a few time atau yes many time, bebas sih sebenarnya. Kita pilih yang ini aja. Ya. Oke, di sini adalah tampilan pertama kali ketika kita baru saja mendaftar akun Figma ya. Jadi ada apa aja sih? Nah, di sini di bagian yang sini adalah recent view ataupun nantinya kalau misalkan kita udah pernah membuka file-file Figma, nanti dia akan tampil di bagian sini pas pertama kali kita masuk di Figma. Nah, di sini udah ada. Kenapa? Karena ya isinya tutorial-tutorial yang disediain oleh Figma ya. Oke, lanjut. Di sini ada fitur baru dari Figma, kita close aja. Nah, sebelum membuat filenya ya teman-teman,
kita harus kenal dulu nih, ada draft, ada project, ada trash, ada tim juga nih. Misalkan kalau teman-teman mau buat tim ya di sini ya. Nah, lalu di sini ada searching ya. Di sini kita bisa mencari nama file yang udah pernah kita buat. Misalkan nih, di sini kita mau searching Figma. Nah, kita enter. Nah, ini adalah hasil dari pencarian kita ya. Di sini ada file, ada project, ada people. Gitu. Jadi ya ini untuk searching. Lalu di sini ada draft kita. Terus ada all project itu nanti kalau misalkan kita udah membuat sebuah file, kita bisa simpen di project ini ya teman-teman. Lalu menurut saya kalau untuk dari tampilan awal menurut saya cukup ya. Jadi langsung aja kita buat project pertama kita ya. Di sini ada new design file, ada new fig Jamboard, new slide deck, dan juga import. Jadi di sini ada import ya. Jadi fungsinya kalau misalkan teman-teman nggak mau nyimpen filenya via cloud, teman-teman bisa export filenya dan juga bisa diimportin ke sini. Kalau misalkan kawan kalian nih udah pernah buat Figma, kalau misalkan kawan kalian nggak mau nge-share projectnya ataupun filenya itu udah terbatas untuk share gratis, jadi teman-teman bisa minta filenya dengan cara mengekspor di dalam filenya nanti, lalu kita bisa importkan di sini gitu ya. Lalu di sini ada new slide deck, ini masih beta, masih baru ya. Lalu di sini ada FigJam. FigJam ini biasanya kita pakai buat catatan-catatan yang nantinya dipakai khusus untuk UX biasanya. Jadi UX itu untuk menganalisa aplikasi yang akan kita buat. Nah, lalu disinilah kita bakalan belajar membuat UI di Figma, di New Design File. Nah, caranya gimana? Biar kita bisa membuat file baru ya. Di sini kita klik aja New Design File, kita klik. Nah, lalu Figma akan membuat file baru untuk kita. Nah, di sini kita ada beberapa tampilan ya, kayak misalkan di sebelah kiri dan kanan ini, lalu ada yang di bawah juga ya. Kita akan kenalan satu-satu ya. Oh ya, kebetulan di sini ada update terbaru juga nih, Design Faster with UI Kit yang udah disediain sama Figma. Kita bisa next aja ataupun bisa ngikutin tutorialnya. Oke, ini bisa klik dan drag bla 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 segala macam. Jadi langsung aja kita kenalan dulu ya sebelum membuat desainnya. Jadi di sini di sebelah kiri ini di logo Figma itu kalau misalkan kita klik nih, nah kita bisa memilih beberapa fitur yang udah disediain oleh Figma ya, kayak misalkan di sini ada file, edit, view, object, text, arrange, vector, plugin, widget, preference, library, get desktop app, dan help and account ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen download Figma bisa klik di sini ataupun di paling awal tadi ada tempat download untuk Figma ya. Nah, di sini ada statusnya gratis. Kita pakai yang gratis ya karena kita baru pertama kali mendaftar di Figma juga, pastinya status kita pasti gratis gitu ya. Lalu di sini ada untitled. Untitled ini adalah judul dari file yang kita buat, yang akan kita buat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih pertama kali buat file Figma, pasti di sini defaultnya untitled ya. Kalau misalkan pengen ganti ya kita tinggal klik 2 kali aja di bagian sini, klik 2 kali, lalu kita kasih nama ya.
Misalkan di sini kita project 1. Oke, project 1 kita enter aja. Nah, di sini langsung berubah namanya menjadi project 1 ya, teman-teman. Lalu lanjut ke bawah nih, di sini ada file dan juga aset. File itu ada pages dan juga layer ya. Nah, apa itu pages dan apa itu layer? Pages itu kayak misalkan apa ya? Kalau misalkan teman-teman udah pernah make oh, saya tahu. Kalau misalkan teman-teman pernah make Excel tuh, kan ada sheet-sheetnya ya kan ya. Nah, jadi pages itu kalau misalkan di Excel hampir sama lah kayak sheet ya. Ini kalau misalkan kita mau nambahin pages, ini ada pages 1 bawaannya ya. Nambahin pages itu jadi pages 2, bisa kita rename langsung. Misalkan kita rename AAA gitu kan, kita enter. Nah, ini kita berada di pages 2, pages 1. Nah, bedanya apa sih kalau misalkan nih kita di sini mau nambahin objek kayak gini, terus kita klik ke pages yang AAA tadi yang udah kita buat. Nah, dia langsung beda apa ya? Beda project gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini saya hapus dulu. Kita kenalan dulu ya. Lalu di sini ada layer. Layer itu mungkin teman-teman udah lihat tadi ya. Pas saya pertama kali buat objek di sini ada muncul layernya. Kayak contoh kan saya buat lagi. Ini ada 1, terus ada lagi kayak gini. Nah, jadi di sini ada rectangle 1 dan juga rectangle 2. Gitu ya. Jadi kayak misalkan urutannya. Nah, mungkin kalau kayak gini teman-teman bisa lebih paham ya. Nah, ini kan beda warna ya. Nih, yang ini yang atas, yang ini yang bawah nih. Ini atas, ini bawah. Kalau misalkan mau ditaruh yang putihnya pengen di atas tuh, gimana bang? Kayak gini nih, kita tinggal klik aja yang ini, klik dulu ya. Klik dulu baru tarik ke atas. Nah, kayak gitu, dia langsung ada di atasnya. Gitu ya. Terus ini bagian layar-layarnya. Lalu di bagian bawah nih, oh ya, jangan lupa juga ya, ini penting banget ya. Ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah UI ataupun desain ya. Jadi yang pertama kita ada move tool. Move tool itu ya fungsinya untuk mindah-mindahin kayak gini ya. Mindah-mindahin kayak gini. Gimana bang cara mindahnya? Ya kita tinggal arahin aja ke objeknya, terus kita klik kiri, lalu kita geser aja tuh. Dia langsung pindah ya. Kayak gini. Nah, lalu fitur apa namanya? Lalu alat yang kedua di sini ada hand tool ya. Hand tool. Hand tool itu fungsinya buat apa sih bang? Hand tool itu buat ngegeser si apa ya? Artboardnya lah kalau saya sebut ya, kayak gini nih. Misalkan teman-teman pakai yang gambar tangan ini ya, kita klik kiri ya, dia ada kayak ada animasi menggenggam ya. Jadi kalau misalkan kita klik kiri terus kita geser-geser, nah dia langsung ngegeserin apa ya, artboardnya tadi ya. Kalau misalkan kita klik di sini nih, dia tetap ngegeser, nggak ngegeser si objeknya, tapi seluruh layarnya ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini ada scale. Nah, scale itu untuk nge-select ya. Nih kayak gini ya. Apa sih bedanya sama yang ini nih? Kita coba aja. Sebenarnya ya hampir sama sih scale kayak gini sama scale yang ini ya. Hampir sama sebenarnya, fungsinya sama. Nah, oke. Di sini ada 3 ya. Ada move, ada hand sama scale. Scale itu untuk kayak gini, terus move itu untuk mindah-mindahin ini, terus hand itu kayak gini ya. Loh, itu kok bisa
tanpa ngeklik di sini Bang. Gimana caranya? Oke, gini caranya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman klik kiri, tahan, terus ditarik, nah dia langsung scale ya teman-teman. Kalau misalkan pengen mindahin ya diarahin dulu, klik kiri, tahan. Gitu. Lalu kalau misalkan buat mindah-mindahin gini gimana Bang? Nah, jadi teman-teman harus klik di bagian scroll di mouse teman-teman ya. Diklik, kalau misalkan ini kan scroll atas, kalau misalkan ini scroll atas, ini scroll bawah ya. Ini kan scroll atas bawah. Kalau misalkan mau mindahin apa ya, artboardnya, teman-teman klik aja di bagian scrollnya ini, diklik, klik tengah ya kan, klik tep. Nah, dia langsung pindah ke gambar move tool ataupun gambar tangan ya. Kayak gitu aja. Gampang ya. Jadi kalau apa namanya, buat ngegeser-geser untuk memudahkan kita menggeser-geser artboardnya. Lalu gimana Bang kalau misalkan saya nggak make mouse? Nah ya teman-teman harus ini rajin-rajin ngeklik hand tool ataupun ya teman-teman bisa make shift dan juga control yang ada di komputer ataupun laptop teman-teman. Kalau misalkan di MacBook ini kan saya kebetulan pakai Mac OS ya. Kalau di Mac OS kita pakai command dan juga shift. Kalau misalkan kita klik command dulu nih, command ataupun kalau di Windows itu control ya. Kita klik command, kita tahan commandnya, lalu kita scroll atas bawah nih. Oh ternyata dia untuk zoom in dan juga zoom out fungsinya ya di kontrol. Kalau kita pakai kontrol ataupun pakai command ya. Lalu kalau misalkan shift gimana Bang? Kita coba tekan shift, lalu kita scroll atas bawah, dia langsung geser ke kanan kiri gitu ya teman-teman. Oke, itu apa ya, ya scroll atas bawah itu kan kalau misalkan di apa ya, di mousepad kan bisa ya scroll atas bawah, yang teman-teman pakai jari dua di apa ya, diklik bareng. Itu kalau misalkan di laptop teman-teman nggak bisa, berarti untuk drivernya belum terinstall. Jadi teman-teman bisa nginstal driver dulu ataupun teman-teman bisa langsung pakai mouse aja yang lebih gampang ya gitu. Oke lanjut. Yang kedua kita ada frame. Ada frame di sini ada beberapa juga, ada section dan juga slice ya teman-teman. Frame itu untuk membuat apa ya, tempat apa ya, tempat untuk kayak misalkan di sini nih ada beberapa pilihannya, ada iPhone 16, ada iPhone 14, bla 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 segala macam ya. Kalau untuk ada section juga, section itu juga hampir sama kayak frame. Itu fungsinya ada berbagai macam. Nanti kedepannya kita coba, kita kenalan yang dasar-dasarnya dulu ya. Yang ini kita skip dulu yang di frame. Terus kita lanjut ke yang nih bagian sini nih, yang paling penting, yang paling sering kita pakai nanti kita butuhin. Di sini ada shape tool. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat kotak seperti ini, teman-teman pilih shape tool, terus buat kotaknya nih kayak gini. Teman-teman bisa buat, atau bisa ada beberapa pilihan yang lain, ada align tool, terus ada arrow yang nanti di ujungnya ada panahnya kayak gini, terus ada ellipse itu lingkaran, terus ada polygon, terus ada star kayak gini, terus ada image kalau misalkan teman-teman mau masukin image atau kayak gini ya. Ada beberapa pilihannya. Jadi kayak gitu. Lalu di sini juga ada apa ya? Pen tool, pen gitu, atau kita bisa pakai pen ataupun pakai pensil ya, teman-teman. Kita pakai pensil kayak gini. Oke, kayak gitu sih. Terus selanjutnya ada teks.
teks ini ya yang penting kalau misalkan teman-teman mau buat misalkan tulisan desain tentang button ataupun desain-desain yang lain, kita pasti butuh tulisan ini. Kayak gini cara makainya ya. Udah tinggal klik aja. Terus kalau udah selesai, kalau misalkan di enter aja, nah dia langsung ke bawah. Gimana cara kalau misalkan udah selesai nih? Kita klik sembarang aja, yang nggak ada objeknya ya, kita klik aja. Nah, dia langsung jadi sebuah objek. Kalau ngeditnya gimana? Ya kita tinggal klik 2 kali aja buat ngedit tulisannya gitu. Terus di sini ada komen, di sini ada action, bla 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 segala macam. Itu nanti dulu kita kenalan dulu dengan yang ada di sini dulu, yang sering dipakai lah. 3 ini, terus ada beberapa bentuk-bentuk yang disediain sama Figma. Kalau pen ini saya jarang make ya. Ini teks ini yang sering dipakai. Jadi yang sering dipakai ada 1, 2, sama 3 nih ya. Teman-teman harus belajar deh. Nah, lalu di sebelah kanan nih. Sebelah kanan nih ada apa aja? Di sini ya pasti ada akun, ada apa namanya? Ada share kalau misalkan teman-teman mau nge-share desain ini sama akun-akun lain gitu kan. Di sini ada vertical variable, ada export, ada local style, bla 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 segala macem. Pokoknya banyak lah. Dan kalau misalkan di sebelah sini, kalau misalkan kita klik sembarang nih, kita klik sembarang, dia tampilan defaultnya kayak gini. Kalau misalkan kita klik salah satu aja, dia langsung ada menu buat ngatur. Misalkan kayak posisi nih, ini kita rubah posisinya jadi 311 misalkan. Kita enter, nah dia langsung geser. Ya kalau saya kayak gitu terlalu ini ya, mending kita geser aja kayak gini, enak ya kan. Terus di sini kalau misalkan kita klik objek rectangle, terus kita klik ellipse, terus kita klik teks, itu tampilannya beda-beda ya teman-teman. Kayak gitu. Oke, kayaknya untuk video yang pertama ini menurut saya sudah cukup ya teman-teman. Oh iya bang, gimana cara kembalinya? Ya kita klik yang ada di pojok kiri atas ini, kita klik dulu, kita back to file. Nah, jadilah project pertama kita yang tadi ya teman-teman. Project pertama jadi kayak gitu aja. Jadi teman-teman silahkan explore aja dulu. Nanti untuk video selanjutnya kita akan membuat desain yang nanti dibungkus oleh frame, baik itu frame untuk Android, iOS, ataupun website, ataupun untuk desktop gitu ya teman-teman. Nanti untuk video yang kedua kita belajar itu. Oke, jadi menurut saya cukup sekian untuk perkenalan dan juga pendaftaran akun di video yang pertama ini. Jadi semangat buat teman-teman yang belajar dan juga jangan lupa explore. Sekian video pertama kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.